Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakanovian Tias Prasetyo, mahasiswa Universitas Terbuka Palu, Prodi Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi peternakan, dengan nomor induk mahasiswa 0508419994. Hari ini hari Minggu tanggal 18 Mei 2025. Saya akan melakukan praktikum unit 2 mata kuliah bangunan dan peralatan kandang. Lokasi peternakan yang akan saya tuju yaitu PT Prakarsa Berdaya Bakti yang berada di Desa Marawola, Kabupaten Sigi. Alhamdulillah teman-teman, kita sekarang sudah sampai di lokasi PT Prakarsa Berdaya Bakti. Berhubung karena saya sendirian, jadi kemungkinan tidak ada yang bisa memegang kamera, maka maaf nantinya. Mari kita masuk, kita bertemu dengan manajer kandangnya, lalu kita meminta izin. Walaupun teman-teman, saya tadi sudah bertemu dengan manajernya, dengan adminnya juga, baru kita sudah diizinkan karena tadi tidak saya video karena memang tidak mau ditampil di kamera. Jadi sekarang kita lanjut ke kandang, kita mulai melihat lokasi kandang, baru sarana dan prasarananya. Ya teman, sekarang kita sudah berada di kandang starternya dari PT Prakarsa Berdaya Bakti. Kita lihat dari luarnya dulu. Begini, dia punya dua tempat untuk kandang starternya atau pembibitan. Dari informasi yang saya dapat, dan katanya satu tiangnya itu 4 meter. Jadi tadi diinformasikan bahwa panjang dari kandang ini yaitu 36 meter yang bagian atas dan lebarnya 6 meter. Sedangkan untuk kandang yang di bawah itu panjangnya 26 meter, lalu lebarnya juga sama 6 meter. Yang atas mampu untuk populasi sekitar 3.500 ekor. Sedangkan yang di bawah itu hanya mampu sekitar 3.000 ekor. Di kandang starter ini dia sampai dari ayam umur 0 hari hingga 7 minggu. Dia baru nanti pindah ke kandang grower. Bisa dilihat kalau kita dari luar, dia menggunakan tirai untuk penutupnya. Jadi bisa dibuka tutup. Jadi saat masih masa-masa brooding pastinya ditutup full, tapi di bagian atasnya sedikit ada ventilasi. Nanti baru sekitar umur 3 minggu baru dibuka tirai luarnya. Begitu. Mari kita nanti ke dalam, kita lihat sarana dan prasarana yang ada di dalam. Ada tempat makan ayam, tempat minum, bisa kita lihat nanti.
Ya teman, kita sekarang lanjut ke kandang growernya. Kebetulan ini baru 1 minggu yang lalu ayamnya pindah dari starter menuju ke grower. Kita bisa lihat dari luar, dia modelnya kandang terbuka tapi dengan atap monitor. Dia atapnya monitor baru tingkat 2 karena memang lokasinya kan miring, jadi disiasati supaya tetap lurus, baru agar seimbang saja gitu. Untuk panjang dari kandang grower ini, panjangnya 64 meter ke belakang dan lebarnya 6 meter. Lalu dapat menampung populasi sekitar 6.500 ekor. Kebetulan ini ayam yang pindah berjumlah 6.400 ekor karena ada kematian sekitar 100 ekor di kandang starter. Kita lihat teman-teman untuk sarana prasarananya. Di sini menggunakan model paralon belah untuk tempat makannya, dengan tempat minumnya menggunakan paralon kecil, dan minumnya ini menggunakan nipple ya teman-teman. Jadi bukan lagi menggunakan paralon seperti yang biasa di peternakan rakyat, tapi ini menggunakan nipple otomatis yang 360 derajat. Jadi dari arah mana saja dia dipatuk, dia mengeluarkan air. Lalu untuk bahan baterainya ini menggunakan bahan galvanis. Dapat dilihat dia ukurannya sekitar 60 kali 40 ya teman-teman. 60 kali 50 kalau ke belakangnya, lebarnya 40, panjangnya 60, baru tingginya 40 juga. Ini dapat menampung satu ininya 5 ekor. Untuk di kandang grower ini biasa ayam dari umur 7 minggu hingga umur 12 minggu teman-teman, sebelum dia dipindahkan di kandang layer. Menurut informasi begitu. Lalu untuk dia menggunakan ini untuk mengukur ini air ya, supaya tekanan air, mengukur tekanan air supaya tidak terjadi kekosongan air, dan juga supaya tidak terlalu keluarnya terlalu banyak untuk airnya begitu. Baru dia menggunakan tandon ukuran 1000 liter. Baik teman-teman, kita sekarang akan lanjut ke kandang layer atau kandang ayam produksi. Ayam di kandang produksi ini dimulai dari umur 12 minggu hingga nanti sampai akhir. Untuk panjang dari kandang layer ini sama dengan panjang dari kandang grower, yaitu 64 meter ke belakang, 32 di atas dan 32 di bawah sana. Untuk lebarnya juga sama, dia 6 meter. Untuk populasi satu kandang layer ini, dia populasinya 3.200 ekor.
dapat kita lihat sarana prasarananya. Dia sudah menggunakan nipel yang 360 derajat juga beserta mangkoknya untuk menghindari agar tidak banjir ke bawah, ke kotoran ya. Baru untuk pakannya juga sama, menggunakan pipa paralon besar belah. Kita lihat strukturnya, struktur bangunannya, dia menggunakan kayu. Lalu untuk atapnya dia menggunakan seng. Baru modelnya atap monitor. Untuk papannya ini papan bercelah ya, menggunakan papan. Ini ayam masih muda, mungkin umur sekitar 26 mingguan. Nanti kita lihat recordingnya, karena tadi saya belum lihat recording. Ini sudah bertelur ya teman-teman. Lihat telurnya. Untuk kandang baterainya juga sama, dia bahannya dari galvanis, cuma ini ukurannya lebih kecil daripada kandang grower tadi. Mungkin ini hanya sekitar 30 kali 40 kali 40 cm ya, bukan meter. Baru dia di bawahnya dia menggunakan beton teman-teman. Baru ke atasnya kayu, penopangnya juga kayu. Ini kemungkinan tinggi ya, tinggi dari standarnya kan, tinggi dari lantai atau tempat kotoran di bawah dengan sampai ke ayam itu kan standarnya 1,5 meter teman-teman. Cuma ini semakin ke belakang pastinya akan semakin tinggi. Maka dari itu ini dibuat 2 tingkat agar tidak terlalu tinggi sampai ke belakang. Mungkin ini agak bimbang juga pasti yang punya kandang kan, karena miring, jadi disiasati. Baru mungkin yang di bawah ini, kalau yang untuk kandang awal-awal itu tidak sampai 1 meter teman-teman ya. Nah itu menjadi kendala lagi bagi peternak, kemungkinan akan mempengaruhi produksi untuk yang bagian di depan sini. Tapi untuk bagian belakang pastinya tidak akan aman lah, bisa dibilang aman, karena pasti bau amoniak tidak akan naik. Jadi pasti solusinya dengan cepat membuang kotoran ya, harus rutin, minimal 2 minggu sekali, maksimal 1 bulan sekali untuk pembuangan kotoran di bagian depan ini, agar tidak mengganggu produksi ayam layer ini. Kita lihat ini rak telurnya. Memang untuk di bagian di Sulawesi kita menggunakan rak seperti ini ya teman-teman. Ini terbuat dari bubur kertas, bubur koran, biasanya koran, kardus, dicetak, dijadikan bubur, lalu dicetak, lalu dikeringkan. Biasa ini diproduksi di selatan teman-teman, di Sulawesi Selatan banyak yang produksi, mau di Gorontalo juga ada. Karena untuk kami di Sulawesi Tengah ini baru mau mulai ada pabrik pembuatan rak telur. Itu pun milik pribadi, jadi masih kebanyakan masih digunakan untuk kandang pribadinya. Jadi yang dijual hanya baru berapa persen, makanya ini masih pengiriman dari luar kota.
Di sini air lancar teman-teman ya. Kita cek airnya lancar. Ayam juga sehat, dilihat sehat. Ini menandakan lingkungan, kandang, struktur kandang, dan sarana prasarana itu mendukung ya teman-teman untuk kesehatan ternak sendiri, kesehatan ayam ini. Karena kesehatan ayam bergantung terhadap sarana dan prasarana di kandang tersebut. Jika sarana prasarananya tidak memadai, tidak mendukung, ayam pasti tidak nyaman. Ayam tidak nyaman, pasti ayam stres. Ayam stres pasti menimbulkan penyakit, karena ayam stres dapat memicu berbagai penyakit teman-teman. Kekebalan tubuhnya pasti turun jika ayam stres. Di mana kekebalan ayam turun, disitulah penyakit mulai datang, terutama di bagian pernafasan. Biasanya pasti ngorok. Ayam ngorok itu sudah tanda-tanda bahwa itu ayam kemasukan bakteri atau virus. Iya teman-teman, tadi kita sudah melihat dari kandang starter, struktur bangunannya, sarana prasarananya, lalu kandang grower dan kandang layer. Maaf, saya tidak ada di video karena memang saya sendiri, jadi saya tidak bisa tidak dikamerakan oleh orang. Sekarang kita lanjut untuk melihat sarana prasarana selanjutnya, yakni gudang pakan dan gudang telur. Teman-teman, ini bisa dilihat untuk gudang telurnya. Beserta dengan obat-obatan serta penunjang untuk produktivitas dari ayam. Obat-obatan. Menurut informasi, total produksi untuk keseluruhan ayam di sini satu hari, yakni karena ada ayam baru, sekarang produksi totalnya 79-80%. Tapi sebelum ada ayam baru, yakni ayam grower, itu kalau kita pasangkan total produksinya satu hari yakni bisa sampai 89-90% dari populasi. Untuk populasi ayamnya sendiri, total dengan ayam yang di grower itu sekitar 39.000 teman-teman. Di sini ada 11 kandang yang sudah produksi, termasuk tadi ayam yang kita lihat itu ayam yang masih muda, itu produksinya belum terlalu tinggi. Tapi untuk yang lainnya sudah mencapai puncak, dan pernah tadi setelah saya wawancara pernah paling tinggi satu kandang atau satu periode itu paling tinggi pernah mencapai 98% teman-teman di puncak produksinya dari populasi, karena populasinya 3.200. Untuk rata-rata produksinya sendiri, pada puncak produksinya per kandang itu masing-masing rata-ratanya 95% teman-teman. Jadi paling tinggi 94-95%, pernah 98%, tapi itu hanya sekali saja. Kalau untuk sekarang karena sudah banyak kandang, rata-rata sekitar 95% produksinya paling tinggi. Untuk selanjutnya kita lihat sarana prasarana selanjutnya, yaitu gudang pakannya teman-teman. Kita dapat lihat ini pakan yang sudah dibuat untuk pakan sore nanti sekitar jam 3 sore. Sekarang kan
menunjukkan jam 2 ya, mungkin sekitar 1 jam lagi baru ayam dikasih makan untuk makan sorenya. Ini kita lihat alat gilingan pakannya, pencampuran pakan dan gilingan jagung. Untuk total pakan yang digiling setiap harinya, menurut informasi tadi sekitar totalnya 3,6 ton teman-teman. 3,6 ton. Itu 1,8 ton jagung, 1,2 ton konsentrat, dan 500 kilo dedak atau katul. Kalau di Jawa bekatul, kalau di sini dedak. Jadi totalnya 3,6 ton setiap harinya. Kita juga bisa lihat teman-teman untuk harga penjualannya. Telur jumbonya satu raknya di harga 67.000 teman-teman. Untuk telur besar 58.000, telur sedang 56.000, telur kecil 54.000. Nah, ini memang sudah sesuai dengan pasaran di Sulawesi Tengah ini, di sekitar Palu dan sekitarnya.